Guys, you have to like and subscribe in the next 5 seconds or Jacksepticeye's dad will haunt your house. YouTuber yang bernama Foodies, kalau nggak salah pengucapanku ya guys, hanyalah segelintir YouTuber yang bertindak terlalu jauh untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, dia ini ingin mendapatkan banyak likes dan subscriber dengan membuat jokes atau olok-olokan atas kematian dari seorang ayah dari anak orang lain gitu loh, kita nggak tahu siapa. Nah, jadi orang yang dijadikan jokes oleh Foodies itu adalah ayah dari seorang YouTuber yang cukup terkenal yang bernama Jacksepticeye's. Nah, untuk kalian yang belum tahu siapa itu Jacksepticeye's, ini pada dasarnya YouTuber yang bisa dibilang cukup sukses yang membuat konten selama 10 tahun. Nah, selama 1 dekade ini dia bisa mengumpulkan kurang dari 30 juta subscriber. Ya, sebenarnya bisa dibilang kayak dikit sih untuk ukuran 10 tahun 30 juta. Nggak kayak PewDiePie misalkan udah ratusan juta subscriber. Tapi ya nggak apa-apa kan, rezeki kan masing-masing ya guys. Namun sayangnya guys, ayahnya dari Jack ini yaitu John McLaughlin ini meninggal pada awal tahun 2021. Nah, tentunya kabar ini menjadi kabar yang sangat menghancurkan bagi Jack karena dia sama ayahnya ini hubungannya cukup dekat guys. Dan pada 27 Januari tahun 2021, si Jack ini membuat tweet di Twitter yang mengatakan, "Ayahku meninggal pada hari ini. Saya tidak akan melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Tolong hormati privasi saya dan keluarga saya selama ini." Oke, kita balik lagi ke topik yang kita bahas, yaitu si YouTuber yang bernama Foodies ini. Nah, baru aja si Jack mengumumkan tentang kabar duka karena ayahnya ini meninggal. Nah, tiba-tiba si Foodies ini membuat satu konten yang bisa dibilang sangat membanggakan. Nah, dia ini posting video di channel YouTube-nya yang berjudul Jacksepticeye's Death Haunting My House Caught in Camera. Nah, artinya ayahnya Jacksepticeye's ini menghantui rumahku dan tertangkap kamera. Judulnya aja udah kayak clickbait banget kan. Jelas video itu benar-benar sangat menjengkelkan dan sangat amat tidak sopan demi mendapatkan klik dan likes dari orang-orang. Oke, kita akan coba lihat beberapa potongan videonya agar kalian tahu nih, bisa membayangkan betapa mengerikannya si orang ini, kok bisa-bisanya gitu. Haunting my house, okay? I did not break the curse. This is really scary, guys. You have no idea how scary this is, everyone. Nah, kalian bisa menilai kan betapa disgustingnya orang ini. Nah, nggak hanya dia membuat video yang disrespectful itu tadi, dia ini kayak membuat resah lagi nih, membuat geger. Nah, dia ini menambahkan caption di kolom deskripsi box-nya untuk menyuruh orang-orang agar nge-subscribe, nge-like videonya kayak, apaan itu video sangat-sangat, aduh nggak sopan deh pokoknya. Bahkan dia ini memiliki keberanian untuk mengatakan kalau dia ini bukanlah korban dan si Jack ini tidak mengalami apa-apa. Hah? Gimana maksudnya? Lo udah bikin video yang sangat menyesatkan, udah bener-bener gak sopan, dan lo bilang lo kayak bukan korban dan lo merasa gak bersalah. Kayak malah nyalahin anaknya sendiri kayak, oh nggak ngerti deh gue. You guys don't know what I'm going through right now. Jacksepticeye has nothing to go through. Okay, so ini sangat menyedihkan sih guys, karena dia ini mengolok-olok orang lain atas penderitaannya kehilangan salah satu anggota keluarganya, apalagi ayahnya sendiri. Ini bagi aku kayak disrespectful banget gitu loh. Dan aku melihat videonya kayak, ini video kayak tersetres yang pernah aku lihat di YouTube, karena kayak, woi siapa? Aku pikir kayak di Indonesia doang nih yang begini, ternyata di luar juga sama aja ya netizennya. Nah, video-video yang dia buat yang sampai sekarang kita tidak tahu siapa nama aslinya karena channel YouTube-nya cuman bernama Foodies gitu. Nah, bahkan dia ini kayak mengarang cerita bahwa ayahnya si Jack ini telah menaruh sesuatu di sekitar halaman rumahnya dan dia ini harus mencarinya. Bahkan dia ini kayak sampai berkeliaran di sekitar rumahnya tanpa tujuan gitu loh guys. Berpura-pura dia ini kayak mencari foto dari ayahnya si Jack ini, kayak kenal aja juga kagak, kenapa lo ikut campur gitu loh. Jadi inti dari semua ini of course untuk mendapatkan attention dari publik, mendapatkan perhatian, views, like, subscriber, komen gitu loh. Dia itu haus akan perhatian, haus akan subscriber. Nah, tentunya ini tuh membuat publik marah. Netizen marah besar dan membanjiri kolom komentarnya dengan hujatan. Padahal ya guys, kalau misalkan kita lihat orang ini,
dia tuh kayak masih teenager, masih anak-anak, bukan kayak orang dewasa gitu loh guys. Karena membuat publik marah, murka orang-orang gitu kan. Makanya video-videonya kayak di take down sama YouTube. Bahkan channelnya juga hilang guys, channel YouTube-nya sampai hilang, mungkin saking banyaknya yang ngeblok kali ya. Tapi guys, sama dia tuh sempat di-upload ulang di channel YouTube-nya yang baru. Ya nggak bertahan lama, tiba-tiba ya udah dihapus lagi sama YouTube. Mampus nggak lu? Makanya kayak ngapain gitu loh. Tapi setelah situasi ini kayak mulai mereda karena channel YouTube-nya Foodies ini kayak udah hilang, ternyata Foodies ini bukan satu-satunya YouTuber yang melakukan itu. Bahkan aku menemukan salah satu YouTuber yang juga ikut-ikutan tuh kayak mengolok-ngolok si Jack dan ayahnya yang udah meninggal. Kayak, hah, kenapa kok banyak hatersnya nih si Jack gitu. Nah, video ini dibuat oleh salah satu YouTuber yang bernama Fred Bryan. Bahkan dia ini membuat playlist yang isinya 20 video, di mana videonya ini hanya mengolok-ngolok ayahnya si Zack ini. Nah, kalian bisa ngeliat kan, dia kayak ngupload beberapa video, ya fokusnya tuh cuman menghina-hina ayahnya si Zack yang udah di alam lain gitu. Kayak, kenapa gitu, salahnya si Zack apa? Kenal aja juga enggak. Kenapa netizen tuh kayak memanfaatkan momen penderitaan orang lain untuk kayak menambah views atau mencari perhatian. Kayak ini dosa loh guys. Tapi kalian bisa bayangkan kan gimana perasaannya si Jack setelah dia ini kehilangan ayahnya sendiri. Dan gak lama setelah pengumuman berita dukanya, tiba-tiba banyak akun troll, banyak akun haters yang mengolok-ngolok ayahnya. Terus orang-orang bilang kalau Jack ini pantas mendapatkan semua ini dan ayahnya akan masuk neraka. Kayak, hah, ini udah parah banget loh guys. Akhirnya setelah beberapa lama dan situasinya mulai mereda karena akun trollnya juga udah mulai bosen. Ya, lama-lama orang kalau didiemin kayak nggak digubris juga akan capek sendiri kan ngehujatnya. Akhirnya Jack Safety Eyes ini muncul ke YouTube untuk berbagi perasaan selama proses berdukanya ini. Di videonya, si Jack juga mengucapkan rasa terima kasih atas cinta dan dukungannya diberikan kepada dia. Dan dia terima kasih sama fans-fansnya karena telah mengerti dia selama masa-masa sulit ini. Namun dia juga sempat mention orang-orang yang telah kayak menyerang dia, menghujat dia dan keluarga-keluarganya. Dan si Jack ini bener-bener kayak ngeluarin kata-kata kasar yang harus kita sensor gitu. To any of you who showed support, or any of you who sent me messages, or anybody who was sending any sort of thoughts or love my way and my family's way during this time, I really appreciate it. Thank you. It was very, very sweet and kind of you to do. To any of you who posted memes about it and posted negative stuff about it, you are absolute and I hate you because you made something that was hard so much harder to go through. Akhirnya itu ending dari permasalahan yang kita bahas. So, kesimpulannya ini kejadian yang sangat disrespectful bagi kita semua. Karena kuburan ayahnya si Jack aja belum kering, tapi orang-orang udah berbondong-bondong untuk memanfaatkan momen ini dan menghujat ayahnya gitu. Mending kalau misalkan dikasih ucapan bela sungkawa, dikasih kata-kata yang positif, is okay. Tapi ini tuh negatif, bertujuan untuk keuntungan dia sendiri. Kayak, wow, gimana perasaan orang yang ditinggalkannya mendapatkan musibah itu. Apalagi yang menghujat itu masih anak-anak, masih remaja gitu ya, kalau misalkan kalian lihat video tadi. Nah, untungnya si Jack ini tidak melaporkan atau kayak menuntut orang-orang ini ke pihak berwajib. Nah, masih bagus tuh. Coba kalau dituntut, wah, udah masuk ke juruji tuh nih orang-orang itu tadi gitu kan. Ya, untungnya YouTube bertindak dan videonya di take down, YouTube-nya juga di ban. Jadi udah tidak ada akses orang-orang itu untuk kayak berbuat jahat lagi kepada orang lain. So, gimana guys menurut kalian tentang peristiwa ini? Apakah kalian merasa sakit hati juga? Dan kalau misalkan ada info yang kelewatan, kalian bisa komen di bawah. Oh iya, satu lagi, kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa request di bawah karena aku butuh ide dan masukan kalian. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!